Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kerja studi dari rumah ya. Hari ini kita memulai satu topik yang baru yang menghitung bagaimana cara menghitung deflections atau deformasi pada balok ataupun rangka batang. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mencari defleksi pada balok dan kemudian akan kita lanjutkan pada rangka batang. Metode menghitung defleksi ini sangat erat hubungannya dengan mencari bidang momen pada balok dan mencari gaya batang pada rangka batang. Jadi memang untuk bisa menghitung defleksi, perhitungan rangka batang dan perhitungan bidang momen tentunya sudah harus dipahami lebih baik sebelum masuk kepada perhitungan defleksi. Beberapa hal yang akan kita diskusikan, kita akan mendiskusikan atau saya akan menyampaikan beberapa hal kenapa kita perlu menghitung defleksi sebuah struktur. Ada banyak metode-metode yang digunakan untuk menghitung defleksi secara hitungan manual tentunya ya. Walaupun metode-metode ini sudah bisa diwakili dengan penggunaan software, ini perlu kita tetap pelajari supaya knowledge-nya atau sense atau wisdom untuk menghitung defleksi secara manual itu tetap harus kita miliki supaya kita tahu ketika software seperti SAP 2000 memberikan hasil, kita bisa memaknai apakah hasilnya masuk akal apa tidak. Namun dari beberapa metode yang ini, conjugate beam, double integration, moment area, dan virtual work, saya melihatnya dengan waktu yang terbatas, tidak cukup untuk didiskusikan keseluruhan metodenya. Saya cobakan dari awal ini memulai dari virtual work method, kerja maya kalau di bahasa Indonesianya. Kenapa metode ini saya pilihkan? Karena ini cuma satu-satunya metode yang bisa digunakan baik untuk balok, portal, dan rangka batang. Sementara dua metode yang lain, conjugate beam, double integration, dan moment area methods, itu hanya untuk balok atau portal. Jadi saya berpikir dengan kita mempelajari satu metode, bisa kita aplikasikan untuk balok dan rangka batang. Oke, nanti kalau ada kesempatan dan waktu masih cukup, saya bisa merekam kembali atau menyampaikan kembali tentang metode perhitungan yang lainnya. Atau mungkin kalian sudah mempelajarinya di kelas analisa struktur sebelumnya. Oke, hal yang pertama yang kita diskusikan adalah kenapa kita perlu mengetahui deflection, atau kita perlu cek apakah deflectionnya masih kecil atau sudah melebihi batas yang kita disyaratkan oleh peraturan. Kekuatan dan defleksi itu suatu hal yang berbeda. Seperti gambar yang ada di kanan bawah ini secara kekuatan ini strukturnya masih kuat. Artinya dia tidak runtuh, tidak kolaps ketika dikenai beban yang ada pada strukturnya. Tapi kalau kita lihat defleksi yang terjadi, beberapa balok itu defleksinya sudah sangat signifikan dan terlihat kasat mata. Tentunya itu akan sangat mengkhawatirkan orang-orang yang menggunakan bangunan ini. Jadi ada kekhawatiran kalau bangunannya runtuh. Walaupun mungkin terlihat dari sini bisa saja umur hidupnya masih jauh. Tapi itu membuat orang tidak nyaman. Ya, itu yang pertama. Jadi kenyamanan orang yang menggunakan bangunan tersebut. Bayangkan kalau ini adalah lantai 2 sebuah bangunan dan di atasnya digunakan untuk sesuatu. Dan itu akan terjadi goyangan-goyangan ketika dia berdefleksi. Itu membuat ketidaknyamanan bagi pengguna. Jadi itu yang pertama yang kita perlu lakukan sebagai structural engineers, supaya kita bisa ngecek kenyamanan penggunaan bangunan. Hal yang lain adalah
Bayangkan kalau baloknya ini berdeformasi dan di atasnya ada komponen-komponen yang gampang pecah atau gampang rusak ketika bangunannya itu atau balok yang menopang dia itu berdefleksi terlalu banyak. Contohnya misalkan di atasnya itu banyak peralatan-peralatan komputer yang sensitif terhadap deformasi atau gerakan, itu sangat membahayakan. Atau juga misalkan ada dinding-dinding kaca yang dia akan sangat gampang sekali retak kalau terjadi deformasi yang berlebihan. Nah, hal yang lain juga kalau deformasi ini lama-lama bertambah, suatu saat itu akan juga mempengaruhi stabilitasnya. Jadi deformasinya ada yang namanya P delta effect. Kalau misalkan kolomnya berdeformasi terlalu besar, lama-lama dia akan, kalau dia kolomnya itu berdeformasi terlalu besar, misalnya miring ke kanan atau ke kiri, itu lama-lama bangunannya bisa kolaps juga. Jadi itu kenapa kita penting mempelajari tentang defleksi. Selain itu tentunya dari segi analisa struktur, kita mempelajari defleksi karena ini adalah sebagai satu jembatan untuk kita nanti menghitung struktur statis tak tentu. Ya, sejauh ini saya hanya memberikan perhitungan-perhitungan reaksi, gaya dalam pada rangka batang, gaya dalam pada balok portal itu untuk struktur statis tertentu. Ini nanti untuk statis tak tentu, indeterminate structures. Itu yang menjadi topik kita selanjutnya. Jadi mengetahui perhitungan defleksi akan sangat menolong kita untuk menghitung struktur statis tak tentu. Dan juga nanti pada saat kita mempelajari struktur lanjutan, analisa struktur lanjutan yaitu perencanaan gempa di semester selanjutnya, itu akan perlu perhitungan natural frequency dan mode shape-nya, dynamic properties sebuah struktur itu menggunakan perhitungan defleksi. Jadi itu makanya kita perlu mempelajari defleksi. Oke, dengan itu kita coba mendiskusikan metode cara perhitungannya. Metode perhitungan yang akan kita diskusikan adalah virtual work pada balok dan portal, walaupun nanti kita juga akan mendiskusikannya pada rangka batang. Jadi kira-kira proses kerjanya begini. Ini kalau kalau kalian buka literatur, ini namanya metode kerja maya. Ya, virtual berarti maya kerja work. Jadi katakan ini ada sebuah balok sederhana yang dikasih beban terpusat di titik B, seperti terlihat di layar ini. Dan tentunya kalau kita bayangkan balok tersebut akan berdeformasi akibat beban P tersebut. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung deformasi yang terjadi? Dalam hal ini kita mencari deformasi di titik C, ya, disimbolisasikan sebagai delta P, ya, delta akibat beban P tersebut, ya. Jadi itu yang menjadi pertanyaannya, mencari perhitungan di poin C akibat beban P tersebut. Nah, cara kerjanya adalah kita membuat sebuah struktur yang namanya struktur virtual. Kalau yang ini, yang sekarang ada di gambar, ada struktur nyata, real. Ya, namanya real system atau real force, ya. Atau kadang-kadang literatur menggunakan ini adalah sistem P, ya. Ya, ini P system, maksudnya ini yang nyata, struktur yang nyata, maksudnya adalah struktur yang sebenarnya dan memiliki beban yang sebenarnya. Jadi struktur nyata, beban juga nyata. Ya. Kemudian kita membuat sebuah struktur maya atau virtual
atau queue system, ya, dikenalnya itu sebagai queue system. Jadi kita bekerja pada sistem P dan Q. Sistem Q ini atau struktur maya ini, ya, strukturnya sama dengan yang nyata, tapi bebannya maya. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya coba kita perhatikan strukturnya. Struktur antara struktur yang nyata dan yang maya. P dan Q. Di P itu baloknya adalah balok sederhana. Ya, peletakan di A sendi, peletakan di A di Q sistem juga sendi. Ini roll, ini juga roll. Ya. Balok sederhana sepanjang L, ini juga balok sederhana sepanjang L. Jadi struktur di maya itu sama dengan di struktur yang nyatanya. Perbedaannya hanya pada bebannya. Beban P tadi di struktur nyata sudah tidak ada lagi. Ataupun kalau ada misalkan beban merata tadinya di sini, itu juga sudah ditiadakan. Pokoknya semua beban yang ada di struktur nyata itu dibuang. Digantikan dengan beban maya yang besarnya biasanya itu 1, tapi tidak harus 1. Ini kenapa 1 dipilihkan, itu supaya lebih sederhana saja. Jadi ini asumsi saja, ya, asumsi. Jadi diasumsikan 1 untuk kemudahan. Jadi diletakkan di mana? Diletakkan di titik C. Kenapa diletakkan di titik C? Karena itulah yang mau kita cari deformasinya. Ya. Jadi sekali lagi, beban maya ditempatkan pada lokasi di mana defleksinya mau dicari. Diletakkan di arah C. Kenapa dia vertikal? Karena kita mintanya vertical deflection. Kalau misalkan tadinya kita, ya wajarnya sih memang vertical deflection, tapi kalau misalkan tadi kita meminta horizontal deflection, maka arah beban Q itu akan horizontal juga di titik C. Ya, jadi itu intinya. Coba diingat kembali, kenapa beban vertikal diletakkan di titik C? Karena kita mencari deflection di titik C. Dan kenapa arahnya vertikal? Karena yang kita cari adalah defleksi yang vertikal. Jadi itu dia konsepnya. Jadi disebutkan di situ kita akan mencari, ya sebentar saya clearkan dulu ini, mencari bidang atau struktur yang maya dengan menerapkan beban dummy load atau beban tidak real, ya, pada titik C sesuai dengan yang kita inginkan di arah vertikal. Kemudian kita akan melakukan perhitungan momen pada kedua sistem. Jadi kita ini 2 kali menghitung bidang momen. Itu makanya saya lebih menyarankan kalian betul-betul memantapkan perhitungan momen pada balok. Dan lebih khusus saya pengennya kalian itu dengan metode observasi. Tidak harus menuliskan persamaan momennya lagi. Tidak bisa menggambarkan bidang momennya. Ya. Jadi kita akan menghitung momen baik di P sistem maupun di Q sistem. Dan kita akan memperoleh momen, kita katakan momen yang ada di P sistem itu MP, dan momen yang ada di Q sistem akan kita sebut sebagai MQ. Dan kita akan lakukan proses integrasi seperti rumus di layar ini. Saya harapkan kalian bisa mengulas kembali integrasi di kelas matematika, bagaimana melakukan proses integrasi. Jadi ini MQ tadi yang sudah kita dapat dari sistem Q, dan ini MP yang dari sistem P. Ini beban Q yang kita misalkan tadi 1, ya, dan ini defleksi yang mau kita cari. Sementara E dan I adalah modulus elastisitas dan momen inersia penampang.